kesempatan pagi hari ini kami hormati Al-Mukarram Ustaz Jajal, Ustaz Jaga, Haji Mata, juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Hambali, Ustaz Syihabuddin, juga Ustaz Maja, dan semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya, juga Ustaz Hafidin, semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita sama-sama bisa menghadiri acara wasilah subuh yang diawali dengan sholat subuh berjamaah. Ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berjamaah sholat subuh maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah semalaman. Saya tanya, Bapak pernah sholat sunnah semalaman? Nah, jangankan semalaman Pak, terawih ini yang paling cepat. Udah gitu yang paling cepat nyari yang 11 nih. Tuh, gimana semalaman? Apalagi alhamdulillah itu kan dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah pahalanya sama seperti sholat sunnah semalaman. Maka mudah-mudahan langkah kita setelah melaksanakan sholat subuh ke tempat yang mulia ini pasti dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada insan pilihan dan panutan manusia yang mulia, Rasul yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafa'atul uzma di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini beritanya adalah tawakufan. Insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Hampir setiap majelis ta'lim ketika menyambut bulan suci Ramadan itu selalu ada tawakufan. Apa sih maksudnya? Kenapa tawakufan? Apa ngajinya berhenti begitu? Itu kan? Nah, tidak. Justru dengan tawakufan ini memberikan kesempatan. Kalau selama 11 bulan kita mengadakan pengajian majelis ta'lim, ketika memasuki bulan suci Ramadan diadakan tawakufan supaya lebih fokus lagi, kita bisa mandiri, bebas untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Kalau setiap wasilah subuh kita mengadakan wasilah subuh setiap Ahad, setiap Sabtu pagi, nah maka ketika nanti pas acara apa, ketika pada bulan Ramadan, yuk kita subuh amalkan setiap musola masing-masing. Yang biasa jadi imam bergantian, Pak RT nanti kali-kali ceramah subuh di sini. Itu begitu kira-kira bisa diamalkan. Kalau sudah berada kita melaksanakan mengamalkan di musola masing-masing, nah gitu kayaknya. Siapa tahu nanti ketika wasilah subuh nggak datang penceramahnya, Pak RT bisa naik. Begitu kira-kira itu kayaknya. Maka insya Allah kalau sampai setiap amal yang kita laksanakan dari pengajian kita dapatkan ketika di bulan Ramadan, maka insya Allah kita bisa maksimalkan ibadah kita ketika pada bulan Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun akan sampaikan persiapan kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukakanlah pintu surga. Itu kan. Wa qulaqatil abwabul nar, dan ditutupnya pintu neraka. Wa sufiratis syayatin, dan dibelenggunya setan. Ini adalah hadis yang populer, kita sering mendengar artinya, yaitu ketika masuk bulan suci Ramadan maka pintu surga dibuka. Enak. Dan pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Namun pertanyaan saya, kenapa ketika di bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, ketika siang-siang masih ada kaki yang bergelantungan di warteg? Nah itu kan. Nah ini itu kan ya. Terkadang dari atas kepul, di bawahnya bergelantungan kakinya. Kenapa? Dikarenakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu digoda oleh dua. Siapa? Minal jinnati wan nas, oleh yang namanya jin dan manusia. Ketika tadi Bapak
Ibu berangkat dari rumah ke sini masing-masing, ada ragu-ragu, jalan gak nih, jalan gak nih. Nah, perang dengan hati kita berarti itu jin yang menguasai kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikan ke dalam dada manusia. Jalan gak, aduh, kalau gua jalan ini, wah, enggak nih, mau jalan-jalan pagi ini enaknya gitu kayaknya, mau libur. Begitu kira-kira. Itu kayaknya. Ternyata berhasil melawan jin yang melawan setan yang bernama jin. Alhamdulillah sampai di jalanan bapak mau kemana? Mau wasilah subuh, wah ini jogging. Nah tuh ada setan yang kedua berbentuk manusia. Maka manusia ketika itu kayaknya setannya sudah belenggu, ternyata bisa menggoda manusia, berarti dialah setannya adalah manusia. Karena cuma dua bentuknya, berbentuk jin dan berbentuk manusia. Nah, ketika bulan Ramadan, banyak orang yang masih melaksanakan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, berbuka puasa di bulan Ramadan, katanya setan sudah dibelenggu. Padahal ketika bulan suci Ramadan harusnya kita mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kabar gembiranya surga dibuka, neraka ditutup, sudah tidak ada yang menggoda kita lagi. Seharusnya kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita ketika pada bulan Ramadan yang sehabis sholat Isya, yang biasanya buru-buru, jangankan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'da Isya, buru-buru untuk pulang ke rumah, nggak sempat sholat sunnah ba'da Isya. Itu kenapa? Karena ketika di bulan-bulan yang lain setannya dilepas. Tuh. Tapi kalau di bulan Ramadan kayaknya habis sholat Isya anteng Pak. Coba lihat, habis Isya anteng, sholat sunnah ba'da Isya, begitu kira-kira, gitu kan, sholat sunnah taraweh, itu anteng Pak. Kenapa? Karena setannya bilang kita mudah untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuhnya rame, begitu, gitu kan, Isyanya rame, gitu kan ya. Nah kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah berikan kemudahan buat orang-orang beriman untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ketika bulan Ramadan tentunya amal yang paling baik adalah apa? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada bulan Ramadan, kewajibannya adalah melaksanakan puasa. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufir ma taqaddama min dhanbi. Itu kan. Orang yang melaksanakan puasa akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan puasa hanya ketika pada bulan Ramadan saja. Beliau suka melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Dan ada hadis berikutnya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa, apa kata beliau? Maka seluruh dosa-dosa manusia yang melaksanakan puasa akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada berselisih paham di antara dua orang atau lebih. Jadi yang pertama, kalau kita melaksanakan puasa akan diampun dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa orang yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adid. Kalau sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan Allah yang sudah menciptakan manusia, Allah sudah berikan kenikmatan kepada manusia, yang sudah memberikan kehidupan kepada manusia, sudah mencukupi semua manusia, diduakan sama kita sebagai hamba, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang istri kita Pak, istri kita nggak ada yang mau duain, gitu Pak. Nggak ada yang mau duain istri kita, gitu kan ya. Tapi kalau kita mau punya dua mah wajar, itu namanya laki-laki. Kalau kata orang Sunda kalau kata orang Sunda, laki-laki itu maunya nyandung Pak. Kata orang Sunda nih, gitu kan, maunya nyandung itu laki-laki. Kalau perempuan nggak mau dicandung, nggak mau dimadu, kalau perempuan. Kalau laki-laki nggak mau nyambung, nggak mau punya istri dua, berarti nggak normal tuh laki-laki. Begitu katanya Pak. Betul Pak. Pak jadi tawa gitu kan. Kalau laki-laki nggak mau
kalau punya istri 2 berarti kurang normal gitu katanya, perlu dirupiah gitu kan. Nggak ada perasaan bisa itu emang apa sudah kodratnya gitu kan, sudah kemauannya. Tapi alhamdulillah kita masih punya apa, punya perasaan. Bagaimana perasaan istri kita kalau kita 2 kan begitu kira-kira itu banyak. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan manusia duakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah murka kepada orang yang sudah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, yang tidak akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia puasa tapi dosanya yang diampuni siapa? Yang masih ada berantem, berselisih paham. Maka hadis Rasulullah SAW menyempurnakan, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafasi. Apa kata Rasulullah SAW? Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa juga dari perkataan kotor, perbuatan yang keji yang bisa menyakiti otak orang lain, atau perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang senonoh atau porno. Oleh karena itu ketika pada bulan Ramadan, yuk sama-sama kita bukan hanya puasa makan dan minum saja. Harus puasa dari apa? Harus puasa dari perkataan yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Kenapa? Apalagi kita sekarang nih, Masya Allah itu kan, kita setelah pesta demokrasi, berapa banyak orang bermusuh-musuhan gara-gara pilihannya beda. No, bahkan di kampung-kampung, daerah-daerah sampai ada yang main ledek-ledekan, sampai ada yang main bunuh-bunuhan gara-gara cuma pilih presiden emang yang kalah yang menang udah pada akun tuh. Rakyatnya yang mendukungnya masih pada berantem. Awas ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, kalau masih ada berselisih paham, kalau masih ada dalam hatinya rasa dendam, memusuhinya, maka kata Rasulullah SAW, kalau ia belum akur, kalau ia belum baikan, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini juga enggak sama di sininya. Ada pendukung nomor 1, ada pendukung nomor 2, ada pendukung nomor 3 juga ada di sini itu kan. Tapi alhamdulillah karena kita punya iman Pak, kita masih bersatu. Karena kita punya iman kaitan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarkanlah beda pilihan kita, yang menitap kita ibadah sama, sholat sama, ngaji sama, bareng itu kan, yasinan bareng-bareng kita sama-sama, tidak ada permusuhan di antara kita. Apalagi masuk bulan suci Ramadan, alangkah baik kita saling maafkan. Jangan sampai ini perbuatan kita gara-gara beda pilihan kita menghalangi kita, menghambat kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sama-sama bekali diri kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika pada bulan Ramadan masih ada apa? Masih ada perselisihan, masih ada rasa benci terhadap saudara-saudara kita gara-gara beda pilihan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, yuk sama-sama ketika Ramadan kita isi dengan yang terbaik. Bukan hanya kita melaksanakan puasa saja, kita isi dengan kajian-kajian yang lainnya, dengan tilawatil Quran. Dengan tilawat Quran pada bulan Ramadan sangat luar biasa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Maka bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Apalagi dibaca di bulan Ramadan. Subhanallah Pak. Kalau di bulan-bulan yang lain kita baca Qur'annya hanya setiap harinya mendapatkan 1 halaman. Di bulan Ramadan silakan bisa dimaksimalkan. Habis sholat subuh yuk tadarus bareng-bareng yuk. Habis tarawih tadarus bareng-bareng. Pokoknya kita sebanyak-banyak mungkin ketika pada bulan Ramadan. Jangan sampai ini ada aki-aki ketika puasa bulan Ramadan. Kani mohon maaf Pak, kalau zaman sekarang lagi musimnya aki-aki, yang masalah subuh banyak aki-aki ini. Masalah subuh aki-aki. Kadang-kadang ya Allah itu kan ada itu kayaknya musola tangga saya mah gitu kayaknya itu yang ada aki-aki, yang komat aki-aki, yang imam juga aki-aki gitu. Dia imam itu kayaknya istiqomah banget. Ternyata ini bukan cerita Pak, beneran ini mah beneran gitu kayaknya. Terkadang tempat bapak kenal mungkin orangnya itu kan, ambil sekarang aki-aki mulu ya Allah, itu kasihan banget tuh kan. Saya dengerin adannya, ini adan aki-aki nggak ada yang ganti. Itu saya dari zaman sekarang itu kan, Masya Allah. Anak mudanya kemana gitu kan? Nggak boleh kadang-kadang. Anak mudanya
minggu mana. Oleh karena itu yuk betul kan. Ketika pada bulan Ramadan kita maksimalkan tilawatil Quran, kita maksimalkan sholat sunnah, ilmu yang diberikan oleh Ustaz Hambali, oleh Ustaz Jajang dan Ustaz yang lainnya kita amalkan di bulan Ramadan. Jangan sampai ketika bulan Ramadan ini ketika puasa mentang-mentang puasa duduk baik cicing bawah di bawah pohon rambutan, ketika cicing bawah duduk baik di bawah pohon rambutan ini aki-aki ngeludah aja kan bisa gitu Pak. Gitu Pak itu Pak. Lain ini mah lagi puasa Pak, lagi puasa duduk ngeludah gitu kayaknya. Mau minum batal gitu kayaknya. Dikit-dikit udah keluar di ludah lagi lagi hari ini aki-aki itu ngantuk Pak. Kerja ngantuk, karena ludahnya banyak di kerubutin sama apa? Dikerubutin sama laler. Kenapa? Laler suka sama yang bau-bau. Tapi tenang Pak, baunya mulut orang yang berpuasa itu melebihi minyak kasturi Pak. Masya Allah. Tapi ingat, ketika dunia awas jangan disang orang lain Pak, kasturi Pak. Jangan bergan. Singkat cerita, ini aki-aki yang lagi duduk itu kan yang meludah mulu. Kenapa? Karena tidak tahu apa-apa. Amal apa yang dikerjakan ketika pada bulan Ramadan. Ini meludah aja kerjaan yang baca Quran nggak bisa. Itu kan mau tidur nggak ngantuk ya nongkrong di belakang, mau main handphone kayak orang-orang nggak bisa. Duduk baik di belakang di kebun, main udah cucu sampai tidur dia dikeruputin sama laler. Cucunya lihat, ya Allah engkong dikerubutin sama laler, innalillahi. Panggilan nenek, aki mati nek. Kenapa noh aki dikerubit sama laler nek tuh. Gara-gara mudah mulu tuh. Gitu kan. Makanya awas gitu kan. Ketika masuk Ramadan, yuk jangan sampai tidak ada amal yang lain yang kita kerjakan. Harus maksimal, bukan hanya puasa saja. Ya minimal kalau nggak bisa malah perbanyak zikir, perbanyak tasbih. Itu kan alhamdulillah kalau sekarang banyak itu banyak di lagu-laguin ada tasbih sudah ajar kalau guru-guru kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak bisa sampai itu. Subhanallah nggak apa? Subhanallah. Nggak bisa subhanallah. Pokoknya ini bisa, masa nggak bisa sih? Alhamdulillah terserah. Pokoknya ada kalimat yang kita baca, kalimat thayyibah yang kita baca, jangan sampai yang keluar dari mulut kita malah hal-hal yang tidak berguna. Aduh saya mau ngomong nggak bisa ucap subhanallah. Banallah. Nggak apa-apa. Itu kayaknya ternyata Pak. Yang penting istiqomah, bukan bukan iya Pak pasti dan enggaknya istiqomah dahulukan. Saya teringat ketika cerita ada teman saya di daerah Citayam. Ini istiqomah Pak, setiap subuh bangun orang Pak. Setiap subuh orang itu aki-aki kalau bangun subuh tidak pasti amat karena dia ompong, bukan subhanallah ya katakan, tapi benar Pak, banallah. Itu kenapa? Karena ompong Pak. Itu setiap subuh jam 3 mau bangun orang itu kan sebelum masuk subuh bangun orang banallah gitu kan ya. Waktu sudah menunjukkan jam 3:30 begitu kira-kira. Banallah. Itu banallah rutin setiap hari, istiqomah setiap hari. Enggak pasti kan? Enggak pasti, tapi istiqomah. Ternyata dengan keistiqomahannya, dengan kerajinannya, dengan istiqomah dengan lillahi ta'ala kan tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting saya bangun orang ketika waktu subuh supaya orang bisa melaksanakan subuh, maka apa yang terjadi Bang? Yang terjadi ternyata di samping kampung itu ada perumahan. Itu orang perumahan, orang kaya datang tuh ke masjid yang ada aki-aki ngucapin apa tadi Pak? Banallah. Datang itu dicari. Itu kayaknya nanya-nanya. Mohon maaf izin gitu kayaknya. Yang ketika pagi-pagi Ustaz siapa yang suka betul? Banallah kira-kira gitulah. Yang suka kalau pagi-pagi ngucapin banallah gitu kayaknya. Ini Pak, si Bapak yang suka ngucapin banallah ternyata pas banget dia sendiri yang ditanya. Itu kan saya Pak, kenapa memang salah ya Pak ya? Bukan Pak, justru saya bersyukur Pak gitu kan dengan Bapak pagi-pagi ngucapin banallah gitu kan. Saya bersyukur Pak. Kenapa? Karena saya mau berangkat kerja nggak pernah kesiangan. Tuh. Terkadang yang enak Bapak, ini enak banget ya tidur lagi.
Surah enak banget gitu lagi. Tapi ketika mendengar yang gak enak, karena dia bangun, dia malah bersyukur. Saya bangun Pak, gak pernah kesiangan. Mau kerja gak pernah kesiangan. Gara-gara bapak di tiap-tiap di masjid ngucapin Banallah gitu kira-kira. Langsung apa katanya orang kaya sama bapak, aki-aki yang suka ngucapin Banallah. Apa kira-kira begini, Pak, alhamdulillah saya gak pernah kesiangan ketika waktu subuh. Saya gak pernah kesiangan berangkat kerja. Gara-gara bapak istiqomah setiap pagi bangunin saya. Maka saya tawarkan Pak, alhamdulillah saya ada rezeki bapak berangkat haji Pak. Masya Allah, ditawarin berangkat haji Pak. Ini tidak benar diberangkatin apa? Pergi haji. Gara-gara apa? Istiqomah ngucapin apa? Banallah. Maka awas kong, engkau jangan minder, engkau jangan apa namanya, jangan putus asa. Meskipun gigi udah nggak ada, udah ompong, ya istiqomah. Yang penting kita mengucap dzikir Allah Subhanahu wa taala. Sebisa-bisa kita, jangan ketika puasa meludah mulu, lagi puasa main mulu. Ini mah kadang-kadang sekarang aki-aki nenek zaman now, ini mah ya Allah itu kan mainannya handphone. Itu aki-aki nenek zaman now mainannya handphone. Ya Allah Rabbi, belum lama tangga saya karena baru punya apa? Baru punya handphone aki-aki. Dibeliin handphone sama neneknya lagi main handphone, ada adeknya main ke situ rumahnya Pak, motornya hilang. Gara-gara apa? Fokus main handphone Pak. Padahal ada orang di dalam aki-aki ini, di dalam itu kan. Ya Allah, belakang rumah saya tuh lagi duduk aja itu kan, motor di depan itu kan, aki-aki dalam lagi main handphone. Gitu kan motor hilang Pak. Itu kan saking fokus main handphone. Ya Allah Rabbi, oleh karena itu sama-sama kita maksimalkan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Usia tidak ada yang tahu. Usia rahasia dirasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ini semuanya camat, calon mati. Pasti kita akan di hari kehidupan kita. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia, semua yang bernyawa akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi, yang bersifat baqo hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ingat, bagaimana kata Imam Ghazali, mautun nasu fi 'adatihim. Kecenderungan meninggalnya manusia seseorang adalah karena kebiasaannya, sesuai dengan adat kebiasaannya. Awas Pak, kalau kita biasa ngaji, insya Allah meninggalnya ketika ngaji. Amin. Mau sekarang meninggal? Tapi Pak, kalau orang meninggal lagi ngaji Pak, itu jarang Pak. Mungkin 1001. Tapi kalau orang meninggal lagi sholat itu banyak. Lagi ngaji jarang Pak. Kenapa? Karena lagi ngaji ini adalah jalan menuju surga Pak. Kita berada di taman surga, tinggal melangkah ke surga Pak. Taman surga. Orang yang meninggal lagi ngaji, orang yang meninggal di majelis taklim langsung surga Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang datang untuk mencari ilmu, maka sama dia sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jarang Pak orang yang meninggal lagi ngaji Pak. Tapi lagi apa namanya? Kalau lagi sholat banyak gitu Pak. Lagi ngaji jarang. Kenapa? Karena orang meninggal lagi ngaji mahal Pak. Mahal. Kenapa? Karena langsung ke surga. Nah, maka kita sekali ini alhamdulillah nih, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena waktu juga yang sudah yang membatasi kita di Salahupani, yuk sama-sama kembali kepada yang tadi. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Imam Ghazali mengatakan, ketika kita biasa ngaji maka insya Allah kita matinya husnul khotimah. Orang yang biasanya mancing, awas, matinya juga enggak jauh ketika mancing Pak. Kira-kira orang yang biasa ngetrek-ngetrek bawa motor enggak jauh beda, awas Pak, meninggalnya perlu ketika ngetrek bawa motor dan yang lain sebagainya. Orang yang biasa main gapleh Pak, awas, meninggalnya enggak jauh lagi main gapleh Pak. Awas, hati-hati. Gitu kan? Kenapa? Karena yang benar Pak, sesuai dengan yang gue jadi. Contohnya banyak, contohnya gitu kan, contohnya banyak. Rajin main gapleh, meninggal lagi main gapleh. Kalau lagi main gapleh maka lagi main apa namanya rami, itu kan saling mendoakan mati Pak. Mampus loh. Nah, begitu kan kira-kira. Mati bak 6 nih. Begitu kira-kira itu kan. Saling mati-matian Pak.
Kita kan mati-matian. Maka yuk sama-sama kita robah. Masuk Ramadan kita tunda dulu hal-hal yang yang tidak berfaedah. Masuk Ramadan kita tunda dulu hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah dan ibadah lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita disampaikan untuk kita pada bulan Ramadan, akhir bulan ini, dan disampaikan pada Ramadan, dan mudah-mudahan disampaikan segala maksud dan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikuti saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.